Masih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Pendaftaran PMDK Udinus diperpanjang. Sebelum kita masuk tentang PMDK, ini kita membahas dulu ini prestasi yang sudah ditorehkan Udinus. Lagi-lagi Udinus berbeda dengan kampus lain karena di sini ada e-gamelanku, elektronik gamelan kampus Udinus, dan nggak main-main, prestasinya sudah di tingkat internasional, tampil di UNESCO. Boleh disinggung sedikit seperti apa sih Mas Agus? Iya. Tahun lalu 2019 itu memang luar biasa bagi kami karena kami dipercaya untuk mewakili Indonesia ke tampil di UNESCO waktu itu, dan yang kami bawa adalah hasil penelitian kami dalam gamelan yang kita virtualkan menjadi elektronik gamelan seperti itu, yang bisa membawa kami sampai ke tingkat dunia seperti itu. Dan memang kami kemarin berangkat ber-30 orang seperti itu, dan semuanya dibiayai Udinus tentunya gitu kan, dan memang kami berangkat itu untuk mewakili Indonesia. Memang prestasi yang luar biasa karena memang gamelan kan saat ini mulai di ini ya sama anak-anak milenial gitu kan, untuk enggan untuk mendalami bahkan nyentuh gitu kan. Akhirnya kami punya inovasi gitu ya untuk bagaimana ini bisa diminati. Akhirnya kita virtualkan karena memang sekarang kan zamannya teknologi seperti itu. Bukan bermaksud untuk menyingkirkan, bukan, tapi untuk ini lagi menggabungkan. Iya, menggabungkan antara memancing budaya dan teknologi. seperti itu. Nanti kalau dia sudah suka di virtualnya, nanti kan otomatis yang gamelan aslinya juga mereka akan suka seperti itu untuk mancing minat lagi. Baik, jadi ini salah satu bentuk kepedulian pada budaya Indonesia. Betul, karena memang gamelan kan budaya kita. Baik, dan juga yang tidak kalah menariknya ada paduan suara mahasiswa Gita Dianuswa. Dan ini juga berprestasi. Boleh diceritakan prestasinya, Mas Agus? Itu juga luar biasa kemarin ya. Gita Dianuswa itu kemarin habis menang tingkat internasional ya di Taipei seperti itu. Dan mereka berhasil dapat juara 1 ya. Istilahnya gold ya, gold medal, dan juara 3 waktu itu untuk 2 kategori itu, dan mereka ber-30 orang itu semuanya akhirnya pulang dengan gembira ya tentunya, berhasil menoreh prestasi. Dan tidak hanya itu, sampai di Udinus disambut oleh Pak Rektor, Ibu Yayasan gitu kan, dan mereka semua diberi beasiswa full sampai lulus tidak bayar sama sekali di Udinus seperti itu. Itu baru contoh paduan suara ya. Contoh kecil ya. Contoh jadi kecil. Untuk pemirsa yang saat ini itu masih bingung memilih kampus dan suka bernyanyi, mungkin paduan suara ini bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan beasiswa. Betul ya. Jangan hanya bakat aja, tapi bakat ini menghasilkan sesuatu seperti itu. Dan di tengah pandemi corona seperti saat ini, itu kita pastinya juga kegiatan belajar mengajar itu juga secara online begitu ya. Nah, tapi bicara tentang paduan suara tadi, ini Gita Dianuswa juga barusan memberikan video yang viral nih tentang pandemi corona. Ada lagunya Heal the World. Ini juga viral di media sosial. Boleh diceritakan sedikit? Memang kreatif anak-anak itu. Dulu saya sempat gabung di sana. Oh ya, jadi ini alumnus ya? Cuma sebentar waktu itu, sebentar, karena memang saya juga banyak ikut organisasi sehingga waktunya kurang maksimal, sehingga saya memutuskan untuk mundur seperti itu. Dan sempat merasakan di sana memang anak-anak paduan suara itu luar biasa ya, kreativitasnya dan juga kayak ini kepedulian terhadap sesuatu itu juga luar biasa, sehingga memang kemarin itu mereka kreatif bikin video yang intinya peduli terhadap ini pandemi COVID ini, dan akhirnya viral tuh di media sosial, dan mereka semuanya ya terkenal akhirnya. Oke, jadi ini pesan yang ingin disampaikan kepada netizen adalah sama-sama berjuang bersama melawan corona gitu. Salah satunya dengan berdiam diri di rumah. Gitu. Walaupun berdiam diri, tapi tetap bisa menghasilkan karya yang luar biasa tentunya. Kan ada teknologi sekarang. Nah, baik, kita kembali ke Udinus. Ini kegiatan belajar mengajar ini sudah diliburkan berapa lama, Mas Agus? Untuk kegiatan belajar mengajar kami sudah dari akhir Februari. Itu memang sudah kami mulai liburkan selama 2 minggu waktu itu rencananya, sambil mengikuti perkembangan yang ada gitu kan. Nanti kalau memang sudah membaik kita kembali masuk tatap muka seperti itu. Tapi karena kondisinya semakin tidak baik seperti itu ya, akhirnya rektor memutuskan untuk memperpanjang sampai akhir Maret gitu kan. Dan di pertengahan Maret ternyata dari pusat juga ada himbauan belum kondusif. Jadi akhirnya diperpanjang lagi sampai akhir April. Bahkan April ini dapat surat lagi edaran dari rektor juga sampai akhir Mei. Jadi memang panjang sekali ya liburnya. Bukan libur ya, tapi
WFH gitu ya untuk karyawan dan dosen, dan mahasiswa tentunya tetap kuliah dan kuliah daring atau kuliah online dari rumah, jadi tetap belajar. Dan memang karena belum pernah seperti itu ya, dan ini karena kondisi yang luar biasa sehingga mungkin mahasiswa ada beberapa yang memang belum terbiasa sehingga terasa berat. Cuma seiring berjalannya waktu mereka mungkin nanti akan terbiasa seperti itu. Ya kemarin sempat inilah ya biasa kayak gitu, di beberapa kampus juga banyak yang komplain apa seperti itu. Masih Tapi transformasi, penyesuaian. transformasi betul, gitu namanya ya. juga transformasi kan. Ya Iya, belum baik. belum pernah ada kondisi seperti ini. Kalau kegiatan dari Biro Admisi Udinus sendiri dalam kondisi KBM online ini seperti apa, Mas Nah, Agus? untuk kegiatan promosi kami, karena memang kami tidak bisa untuk tatap muka ke siswa, ke sekolah-sekolah, memang kami manfaatkan media online seperti itu ya. Bisa kita lewat WhatsApp, Instagram, Twitter dan lain sebagainya seperti itu, atau lewat web Udinus sehingga seperti itu. Jadi tetap jalan dan memang aktivitas promosi tetap bisa berjalan dengan maksimal. Kita usahakan seperti itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu. Nah sejauh ini berarti kalau ada pemirsa TV-ku yang ingin mencari informasi tentang Udinus tidak perlu datang ke Udinus ya, cukup lewat online saja. Betul, lewat online. Kami juga punya kontak person gitu kan yang akan siap melayani di jam kerja tentunya ya. Di jam 7 pagi sampai jam 18 ya, sampai jam 6 sore. Boleh diinformasikan? Untuk kontak personnya, ya nanti bisa cek di website ya, pmb.dinus.ic.id ya. Untuk kontak personnya nanti ada saya sendiri ya. Dengan Mas Agus Iya. langsung ya. Terus ada Mbak Niken, ada Mbak Lilis dan juga ada Pak Jaka. Seperti itu, ada 4. Nah, ini harapannya 4 ini sudah bisa inilah mengakomodir penanya-penanya seperti itu. Kita layani secara maksimal dan kita jawab sebaik mungkin seperti itu. Untuk kampus Udinus sendiri, ini kan peduli dengan penanganan COVID-19 ini ya. Untuk protokoler kesehatan sendiri sudah dijalankan ya di kampus Sudah Udinus? dijalankan. Pokoknya kampus sangat ketat ya penjagaannya. Memang Tidak boleh ada mahasiswa yang datang ke kampus? tidak ada mahasiswa yang datang. Dosen, karyawan pun yang datang itu hanya yang sangat berkepentingan seperti itu, dan itu pun Adakah jadwal piket seperti itu, Mas Agus? ada jadwal piket ya, bagian administrasi maupun fakultas itu juga ada piket, cuma tetap melewati protokol kesehatan tetap. Iya. Oke. Ada penyemprotan, pengecekan suhu badan seperti itu, dan juga cuci tangan dan sebagainya, itu mereka harus tertib seperti itu. Kalau enggak suruh pulang. Iya, itu adalah bentuk kepedulian Udinus iya. terhadap pandemi corona yang melanda negeri ini dan juga dunia. Betul, Ya, dan dunia. juga kemarin Udinus juga baru saja memberikan bantuan ya berupa APD, kemudian hand sanitizer untuk rumah sakit. Ke beberapa rumah sakit yang ada di Semarang. Iya, luar biasa sih. Dan itu beberapa juga kita bikin sendiri. Hand sanitizer itu oleh Fakultas Kesehatan. Jadi teman-teman mahasiswa nih yang berkarya? Ya, kerjasama dengan dosen juga. Dibimbing oleh Bapak Ibu dosen, dan juga kemarin menciptakan yang ini. Face Pelindung, iya. Ini pelindung muka itu ya. Itu juga oleh Fakultas Teknik. Kemarin sudah berhasil kita distribusikan ke beberapa rumah sakit yang harapannya bisa sedikit membantu seperti itu. Iya. Amin, amin. Nah, untuk PMDK nih Mas Agus. Nah, ini PMDK ini kan sudah berlangsung ini. Pendaftarannya ini kabarnya diperpanjang. Sampai kapan pendaftarannya diperpanjang? Untuk PMDK 4 ini karena biasanya tidak ada ya. Biasanya hanya berhenti sampai PMDK 3 karena ini kondisi khusus gitu ya. Akhirnya kita perpanjang karena untuk mengakomodir teman-teman yang masih pengen daftar di jalur PMDK, karena kemarin sempat mungkin panik karena kondisi seperti ini gitu kan, sehingga mungkin belum sempat daftar PMDK, sehingga ini kami beri kesempatan terakhir di PMDK 4 nanti sampai tanggal 30 April. Baik, sampai Seperti tanggal 30 April 2020 Ya. ya. Jadi pemirsa yang mau daftar langsung saja sekarang. Caranya seperti apa Mas Untuk Agus? daftarnya nanti karena ini memang kami tidak bisa pelayanan langsung, jadi bisa lewat online di websitenya kami pmb.dinus.ic.id atau bisa melalui guru BK sekolah. Tentunya di sekolah juga sudah ada protokol kesehatan, jadi mungkin bisa lewat WA ya. Ini komunikasinya dengan guru BK-nya seperti itu, atau mungkin lewat grup kelas, sehingga nanti bisa dibantu oleh guru BK juga. Gitu. Jadi nanti formulir pun nanti bisa difoto dalam bentuk file, kirimnya ke kami sehingga tidak harus fisik. Seperti itu. Untuk persyaratannya? Untuk persyaratannya seperti biasa masih sama seperti PMDK 1, 2, dan 3. Jadi rapot tentunya itu yang sangat wajib ya. Memang kami penilaiannya pure dari rapot. Minimal rata-rata rapotnya 75 per semesternya ya, 75, dan kalau punya prestasi selama SMA atau SMK atau MA ya,
Di tingkat apa Di prestasinya? tingkat kota atau kabupaten minimal. Iya, itu oke. yang bisa dilampirkan prestasinya. Minimal itu, maksimal internasional. Nah, prestasi itu akan menambah poin, sehingga nanti poin dari rapot kita gabung dengan poin dari piagam, sehingga nanti poinnya semakin banyak, nanti akan ngaruh ke fasilitas yang didapat di jalur PMDK. Jadi fasilitasnya itu kalau PMDK nanti bebas tes tentunya, karena memang pure kita saring dari nilai rapot seperti itu. Terus yang kedua fasilitasnya potongan uang gedung. Nah, ini lumayan sekali nih. Apalagi yang masuk jurusan favorit ya, TI ya. 26 juta. Misal nanti dapat potongan minimal 25%, sudah dipotong 6.500.000. Oke. Misal dapat 50%, 13 juta dan seterusnya. Kalau berhasil dapat 100%, 26 juta free. Ini keunggulannya PMDK. Oke. Apa yang membedakan PMDK di tahun ini dengan tahun yang lalu? Tapi tahan dulu, kita akan jawab di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Kampus Corner. Kami akan segera kembali.